punya cita-cita. Saya punya pengharapan. Dulu waktu SD saya ditanya, kamu mau jadi apa? Saya bilang saya mau jadi pendeta. Karena pendeta yang ngajar di pelayanan di kampung kami, pendetanya baik sekali, ramah. Mau jadi pendeta. SMP karena lihat dari postur tubuh, oke, mendukung. Kamu tanya, kamu mau jadi apa? Tetap jawaban yang sama. Saya mau jadi pendeta. Enggak bu, saya mau jadi polisi. SMK, saya sekolah di SMK sini, SMK 1 Ngabak. SMK ketika ditanya, kamu cita-citamu jadi apa? Saya bilang saya mau jadi polisi. Ternyata dikejar, ikut paskibra, latihan, pagi-pagi udah jogging, olahraga, kejar mau jadi anggota polisi. Ternyata ujung-ujungnya selesai sekolah bilang ada uang. Ternyata Tuhan jawabnya lain. Pulang ke kampung Bapak Ibu, kerja, saya kumpul sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Engkau panggil saya untuk menjadi hamba-Mu, untuk melayani Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Suatu ketika ada brosur datang, ada orang datang ke rumah, tawarkan, kamu mau sekolah enggak? Gratis katanya. Satu bulan paling kamu keluarkan uang 50.000 uang. Tertarik. Sebelumnya ditawarkan juga sekolah di SDT Setia Jakarta. Tetapi Tuhan bekerja lagi, uji lagi. Ternyata akte kelahiran saya, kartu keluarga beda, tanggal lahirnya beda dengan ijazah. Tanggal lahir, bukan tanggal lahir, tahun lahirnya beda. Jadi kalau mau sekolah, harus kuliah, harus selesaikan dulu ini persyaratannya, surat menyuratnya. Gimana nanti kalau pergi ke negeri orang, ke tanah orang, identitasnya nggak jelas, ini ijazahnya lahir tahun segini, di kakak lahirnya tahun segini. Akhirnya Bapak Ibu berjuang terus sampai ikut sidang nggak jadi, ternyata bayar pakai uang juga, cepat selesainya. Ternyata segala sesuatu diselesaikan cepat dengan uang. Di situ saya berpikir bahwa Tuhan, saya mau kuliah kok dipersulit sih. Nah, ketika datang pada tahun 2017 bulan 10 tanggal 3 pertama kali, bulan 10 tanggal 3, di situ sekitar jam setengah 8 saya menginjakan kaki di negeri orang Batak ini, di tanahnya tante, orang Sumatera, di Bandara Kuala Namu. Pertama kali. Kalau sebelum pergi ke sana orang bilang, oh orang Batak kasar-kasar. Orang Batak kasar-kasar ngomongnya, tetapi hatinya lembut, lembut. Hatinya lembut. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika datang di kampus saya bawa baju hanya 2. Satu baju kemeja, satu baju kaos, kemudian celana lepis 1, celana kain 1. Hanya 2 pasang. Bapak Ibu selama 4 tahun hanya bawa 2. 1 selip dan 1 tas. Itu modal pergi ke Sumatera. Kemudian pertama kali menginjak kampus asrama, tinggal di asrama, pagi-pagi bangun. Kami nggak ibadah karena datang jam 3 subuh di Toba. Dari Kuala Namu perjalanan 6 jam ke Toba sampai jam 3 subuh. Jam 3 subuh dan mereka udah bangun pagi itu jam 4. Jam 4, setengah 6 ibadah sampai jam 7 pagi. Kami nggak ikut ibadah, saya nggak ikut ibadah hari pertama menginjakan kaki di kampus. Pagi-pagi saya bangun, lihat kampusnya mana. Ternyata di mana asramanya, disitulah kampusnya. Kecil sekali. Aduh Tuhan, kok Tuhan kirim saya ke sini? Bapak Ibu ketika masuk kuliah dijanjikan dengan semua serba ada. Di sana ternyata datang
Sini dulu daftar. Ini uang baju segini. Wah, dapat uang dari mana? Dapat uang dari mana? Uang baju segini. Kemudian biaya pendaftaran, oke, uang biaya pendaftaran ada. Uang baju gimana? Saya selama beberapa semester akhirnya dikirim uang dari kampung. Dapat kiriman sebeli baju. Sebelumnya Tuhan pakai teman saya orang Nias. Ini pakai aja bajumu. Gak usah lah. Dulu saya gak segemuk ini Bapak Ibu. Saya kurus. Pakai aja bajuku. Tahu Bapak Ibu, selama 4 tahun saya di sana, teman saya terus bantu. Di situ saya rasakan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata ya. Ternyata apa yang saya kumpuli, saya dapatkan. Saya kalau nggak punya apa-apa, saya doa sama Tuhan. Doa bukan berarti nggak kerja ya. Berdoa dan bekerja. Saya dapatkan dari Tuhan. Kemudian saya ingat tadi malam saya ke rumahnya si Aswan lewat sini. Wih, ternyata masih ibadah ya. Malu pula saya lewat. Tadi malah saya lihat Pak Gabriel lagi firman Tuhan kayaknya sama para remaja. Saya pergi aja ke sana. Cerita. Saya bilang, saya salut dengan Pak Gabriel khususnya. Pengalaman hidup dari pelayanan, saya salut sama Om. Ternyata dulu kita ya Om pergi gereja, pergi ibadah, jauh-jauh sekali Natal, kena hujan, ban bocor apa segala macam, ini namanya pelayanan. Ternyata Tuhan tolong, sampai hari ini Om masih sehat, masih ada. Saya juga rasakan itu. Ternyata begini ya, apa yang Om rasakan, ternyata apa yang Pak Gabriel bilang selama ini diajarkan sama saya ketika bergereja, ikut ibadah, pemuda remaja, ibadah umum, diajari pelayanan, singer, pimpin pujian. Ternyata semua berguna. Nah ini anak-anak ini ketika diajarkan main musik, kenapa tolak? Disuruh belajar singer, kenapa tolak? Kenapa tolak kepintaran? Kenapa tolak ilmu yang dikasih Tuhan? Ketika disuruh pelayanan, kenapa harus ditolak? Malu Om, suara saya jelek. Jangan lagi insecure orang bilang. Ya, anak-anak ya. Apa yang ditugaskan coba kerjakan. Dulu kami sama Pak Gabriel enak loh. Ayo kita di sini ada jalan. Kami pergi sampai ke paling jauh di Sosok ya Om ya. Ya ke Sosok. Kemudian kami pergi ke Pasir Panjang, itu jalan-jalan sampai aspalnya luar biasa. Muntah-muntah. Masih ingat? Kalian gimana? Apakah pernah ikut Om Pak Gabriel pergi pelayanan? Masuk ke sana, ke daerah berapa itu ke dalam sekali itu Om. Jalannya juga jelek. Iya. Itu pengalaman loh. Pelajaran bagi kita. Nah hari ini, tadi malam apa yang diajarkan? Ini kan tadi saya awali dengan apa? Apa tugas seorang pelajar? Nah ini nih, kalau pelajar yang nggak menyimak, ya nggak akan jadi apa-apa. Tetapi ketika dia menyimak, dia akan jadi apa-apa. Pelajar Kristen punya iman, meraih cita-citanya. Amin. Saya sudah dapat. Saya mengimani bahwa ketika saya sekolah, saya harus selesai. Dari SD, saya harus dapat ijazah SD. SMP, saya harus dapat ijazah SMP. SMA, SMK, SMA, SMK, saya dapat ijazah SMA, SMK. Kuliah, saya harus selesaikan gelarnya. Saya dapat sarjana. Kemudian ini apa? Bukan ketika sudah selesai, oh udah, bebanku sudah selesai, udah sekolah, udah enak. Bapak Ibu Saudara-saudari, enak gak kerja? Enak gak kerja? Dulu saya punya filosofi gini, kerja itu enak, dapat duit. Tahu-taunya pas dapat duit segini, apalagi hamba Tuhan gak ada gaji. Hamba Tuhan gak ada gaji. Saya bilang hamba Tuhan gak ada gaji. Sejahtera hamba Tuhan tergantung daripada jemaatnya. Jemaatnya sejahtera, hamba Tuhannya sejahtera. Ini yang saya lihat.
Benar, jadi hamba Tuhan itu gak enak. Sakit jadi hamba Tuhan. Tetapi enaknya apa? Dekat dengan Tuhan. Merasakan semua harus dirasakan. Tadi malam saya cerita dengan asuhan-asuhan bilang, Om Pak Gabriel tuh semua pandai dikerjakannya. Kerja di mebel, ngajar, nyupir juga. Saya salut. Iya ya. Dan satu yang gak bisa dilupakan, Om awet muda. Nanti juga awet muda. Iya loh. Dari tahun 2000, saya SMP tahun 2000 berapa ya? Sekitar tahun 2013 saya pulang ibadah di sini. Mukanya sama. Masih seperti ini. Nanti juga sama. Awet muda. Nah, makanya mau jadi hamba Tuhan, awet muda loh. Mukanya juga itu aja. Maka sampai tua nanti itu aja. Ini aja saya udah 4 tahun di Sumatera, 1 tahun ini di Landak, di Kalimantan, 3 tahun SMA dan 3 tahun SMP. Muka Pak Gabriel masih sama, awet muda. Iya, nggak berubah. Yang berubah gaya rambut, tapi tetap mukanya sama. Itu awet muda loh. Itu pertolongan Tuhan. Harusnya kalau kita lihat dari usia, kan umur makin setiap tahun berganti kan, nambah umur. Mukanya juga makin keriput, ya kan? Terus ada perubahan yang terjadi, rambutnya memutih. Yang Pak Gabriel masih sama kayak yang dulu. Salut. Ini ternyata awet muda ya. Ini kalian gimana? Awet muda atau awet tua anak-anak? Awet tua atau awet muda? Gak mungkin kan kalian pertumbuhan loh. Kalian dalam masa pertumbuhan. Dulu saya nyesal waktu kecil, saya mainnya di hutan-hutan, ini buka coret-coretan, luka apa gak peduli. Sekarang sedikit-sedikit ngaca, aduh mukaku ada jerawat, aduh mukaku banyak sekali komedonya. Kalau dulu mana ada peduli. Ya kan anak-anak, rawat mukanya ya, jaga. Bapak Ibu saudara-saudari, kesaksian panjang kesaksian sebenarnya mau diceritakan. Tetapi saya mau berbagi pengalaman tentang pertolongan Tuhan, pergumulan hidup. Saya ketika pulang ke Sumatera, dari Sumatera ke Kalimantan, saya bilang ke Kalimantan saya harus punya kendaraan. Saya mengimani itu. Nah sekarang puji Tuhan, Tuhan jawab. Saya sudah dikasih kendaraan. Dengan apa? Doa dan bekerja. Nah bagaimana dengan Bapak Ibu? Ini udah mau akhir tahun loh. Udah mau 2023. Saya tanya, apakah pergumulan Bapak Ibu sudah dijawab Tuhan atau belum? Kalau belum, kira-kira apa yang kurang? Apakah kita jauh dari Tuhan atau dekat? Atau Tuhan masih beri kesempatan lagi untukmu untuk bergumul? Atau Tuhan masih menguji iman? Atau bagaimana? Anak-anak, ini udah mau 2023. Kita nggak tahu 2023 terjadi apa di Indonesia. Kalau di Cianjur ada gempa, di Kalimantan ada apa? Gemuli ya. Kejar apa yang engkau inginkan dari kehidupanmu. Ingat, jangan lupakan Tuhan. Anak-anak, bentar lagi ujian, ulangan, belajar. Kalau engkau perlu pertolongan Tuhan, bukan hanya nyanyi doang kayak tadi, tapi harus dibuktikan. Sekarang hidup di dalam Tuhan bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya kayak saya, sekedar hanya menyampaikan saja, tetapi nggak seperti itu. Harus dilakukan. Kalau kita berdoa, kita lakukan apa yang kita doakan. Bapak Ibu minta mobil, Tuhan berkatilah pekerjaan kami, tetapi nggak kerja, tidur. Gimana Tuhan mau kasih berkat? Bapak Ibu punya pergumulan, mau ini tapi nggak mau ngapa-ngapain, memberi sedikit, minta banyak. Nah, ini yang kebanyakan orang Kristen khususnya di dalam kehidupan sebagai orang Kristen gini. Bapak Ibu berdoa berapa kali sih sehari? 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Pagi, siang, malam. Makan kan? Berdoa tidak? Berdoa baik tidak? Baik. Tetapi apa yang kita minta?
Setiap kali makan udah dikasih makan nih, apa yang kita minta? Tuhan beri aku berkat. Bekerja Tuhan, berkati pekerjaanku, sama minta berkatnya kan? Satu-satunya yang kita minta dari Tuhan itu berkat. Setiap hari gak pernah berhenti yang namanya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan kasih aku ini, Tuhan kasih aku itu. Tetapi ketika Tuhan minta, hei anakku, datang sini datang ke gereja, ibadah sini. Aduh, lama sekali pendeta ini khotbah. Hajat nih roham, sakit hatiku. Tuhan bilang gitu. Bapak Ibu tuntutannya banyak, setiap hari minta berkat tapi malas datang sama Tuhan. Ini nih yang perlu dikoreksi nih. Ini 2023 mau masuk 2023 nih. Bapak Ibu hitung-hitungan waktu datang sama Tuhan. Hanya 2 jam loh. Ya kan? Bahkan kita di sini kurang dari 2 jam, benar? Benar. Aduh, Bapak Pendeta ini lama sekali khotbahnya. Aduh, orang ini lama sekali deh ininya. Pekerjaanku di rumah masih banyak. Bapak Ibu, Tuhan aja hari Senin sampai hari Minggu, Senin lagi sampai Minggu lagi. Nggak pernah Tuhan perhitungan. Lah kita kasih waktu sama Tuhan hanya 2 jam, perhitungan sekali. Ini loh yang perlu dikoreksi sebagai Kristen. Ya, dikoreksi. Masa sama Tuhan tiap hari kita minta 3 kali makan, 3 kali minta berkat, dikasih Tuhan. Tuhan minta 2 jam dalam 1 minggu, 1 kali nggak mau datang, nggak akan dikasih Tuhan. Dikasih atau tidak? Itu kembali kepada Tuhan. Tapi kita harus ingat, Bapak Ibu. Ya, harus ingat ya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Cukup. Karena saya dengar, mohon maaf ya Om ya, cuma kalau Om khotbah lama, sekali nggak tahu kerja pekerjaanku di rumah banyak, belum nyuci, belum masak. Bapak Ibu, ini hari Minggu, kau khususkan waktumu untuk Tuhan. Kapan lagi khususkan waktu untuk Tuhan? Datang berkumpul bersama, muji Tuhan, nyembah Tuhan. Kok hari Minggu aja hitung-hitungan? Gimana ini? Anak-anak gimana? Kalian, aduh Om, malam Minggu Om, kami mau nyantai ke kafe, kami mau nonton. Gimana? Engkau anak Tuhan, tempatnya di gereja, di sini, bukan di tempat lain. Apalagi anak ajar, anak sekolah. Engkau butuh giliran sakit, Tuhan, sembuhkanlah penyakitku. Gereja nggak mau, datang sama Tuhan nggak mau. Tuhan berkati pekerjaanku, datang ke gereja nggak mau. Ujung-ujungnya nanti pendetanya yang diomongin, datang ke rumah, Om doakanlah dulu Om, anakku sakit. Bapak Ibu, pergi loh hamba Tuhannya, mau hujan petir, Om tolonglah Om, anakku udah begini, datang Om. Hujan badai, angin ribut, halilintar, datang. Enak gak jadi hamba Tuhan? Enak gak? Enak. Meskipun hujan badai, angin ribut, halilintar, tetap datang. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Terima kasih Pak Gabriel. Terima kasih karena sudah mendidik saya. Khususnya saya sendiri dididik tempat ini. Diajarin main musik. Puji Tuhan sekarang udah sedikit-sedikit mengiringi. Saya lagi live di Facebook. Nanti bilang, wih, Om Ius lagi live, lagi di Sumatera. Udah bisa main musik ya? Sedikit bisa, tapi kalau untuk mengiringi orang banyak, gereja sendiri bisa lah. Terima kasih buat didikannya Om. Terima kasih buat pengalaman hidup yang Om kasih sampai saat ini dipakai, digunakan untuk pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Demikian kesaksian saya.